letak, dan luas Indonesia. Bersama saya dengan Isneni dari SMP Negeri 3 Bisakpu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, menyebutkan letak Indonesia secara geografis, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap sosial dan budaya, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Materi pertama, tentang pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat kita lihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Di dalam peta ada unsur-unsur atau komponen-komponen yang bisa kita lihat untuk memperoleh berbagai informasi yang kita butuhkan. Yang pertama adalah judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, orientasi utara. Keempat, simbol peta. 5, garis koordinat. 6, inset. 7, legenda. 8, sumber peta. Dan ini adalah contoh gambar peta Indonesia. Untuk mengetahui letak dari komponen-komponen peta, dapat kita lihat penjelasan berikut ini. Ini adalah peta Indonesia, dan ini adalah judul dari peta tersebut. Selanjutnya, yang dilingkari ini adalah skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya yang di lapangan. Biasanya dari sebuah peta itu skalanya 1:1 juta. Itu artinya bahwa objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Selanjutnya, simbol. Simbol peta ini yang simbol. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik yang pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, segi 4, segitiga, yang artinya bentuk segi 4 itu adalah ibu kota negara, yang lingkaran adalah ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten,
dan yang segitiga adalah gunung api. Simbol lain yang nampak pada peta adalah simbol garis. Simbol garis itu dapat beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Contohnya di sini adalah sungai. Dan yang lain, simbol lain yang muncul adalah simbol area. Seperti ini gambar danau dan rawa. Jadi simbol yang muncul ini merupakan memudahkan pengguna untuk membaca dan memahami isi peta. Selanjutnya, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda ini, para pembaca peta akan mengetahui objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Ini contoh gambar legenda yang muncul di peta. Ada garis warna merah, itu tandanya adalah jalan utama. Garis warna biru, jalan alternatif. Dan garis yang terputus-putus, jalan rel kereta api. Dan beberapa legenda lain yang bisa kita temukan, seperti wilayah yang rawan longsor, kondisi jalan buruk, wilayah yang rawan banjir, dan beberapa keterangan-keterangan yang muncul sesuai dengan objek wilayah yang dipetakan. Berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Pada gambar ini sumbernya berasal dari gambar yang ada di internet. Selanjutnya ini adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi ini gambaran kecil yang nampak dari peta, gambaran peta Indonesia dengan skala kecil. Berikutnya ini adalah garis koordinat.
Garis koordinat, ini salah satu contohnya adalah garis khatulistiwa. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam garis lintang dan garis bujur. Ini contoh letak garis khatulistiwa yang berada di 0 derajat lintang utara dan 0 derajat lintang selatan. Ini salah satu contoh dari peta Sulawesi Selatan. Dan yang dilingkari adalah contoh dari orientasi utara. Jadi setiap peta yang muncul di situ memiliki orientasi arah utara yang menunjukkan bahwa simbol tersebut memiliki orientasi di mana letak arah utara suatu wilayah. Permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat lainnya. Letak Indonesia secara astronomis itu berada di antara 95 derajat bujur timur. Jadi 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Jadi ini adalah garis koordinat dari secara astronomis. Dan di antara 6 derajat lintang utara, jadi batasnya yang ini, sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jadi batas wilayah bagian selatan secara garis astronomis, ini posisinya ada di sini batas Indonesia. Sedangkan letak Indonesia secara geografis berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, Indonesia berada di antara dua benua. Benua Asia yang letaknya ada di bagian utara Indonesia dan di antara benua Australia. Dan Indonesia berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi ini adalah letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis. Berdasarkan letak Indonesia secara geografis akan memberi pengaruh terhadap Indonesia baik secara sosial, ekonomi, budaya, dan geologis. Secara ekonomi, Indonesia merupakan wilayah yang berada di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Jadi ini beberapa negara bisa menjual produknya ke Indonesia dan terjadi interaksi sosial dengan bangsa lain. Seperti dengan masuknya beberapa agama di Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan agama yang lain, itu masuk melalui interaksi dan perdagangan dunia. Dan Indonesia itu memiliki beberapa hasil sumber daya alam dan menjual berbagai komoditas
hasil bumi ke negara-negara lainnya. Sedangkan keuntungan Indonesia secara geologis, Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng. Ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Dengan memiliki banyak gunung api, hingga beragam potensi sumber energi mineral yang dimiliki Indonesia.